Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu tanggal menunjukkan tanggal 28, tepatnya hari Rabu 2023 guys. Kita rayakan Hari Raya Idul Kurban untuk umat Islam, dimana maknanya adalah merenan rasa keikhlasan dan rasa berterima kasih kepada Allah gitu guys. Dan mengenai bahwa harta itu bukan milik kita sendiri, dan itulah berbagi merenang guys. Akan tetapi pembahasannya bukan masalah itunya ya guys ya, itu mungkin di lain kesempatan. Sekarang kita membahasnya mengenai kedudukan mau sapi atau mau domba. Mengapa itu domba selalu setara dengan harga sapi melihat dari bobot ataupun harganya. Nah, kita dekat-dekatkan masalahnya biar paham. Pertama-tama itu di dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa domba itu tidak akan turun atau tidak akan jauh dari harga 1 dinar waktu zaman Nabi guys, bukan 1 dinar sekarang. Kalau 1 dinar sekarang kan, kalau dinar Turki itu kan hampir 43.000 untuk 1 dinar. Nah, maksud di sini dinar zaman Nabi ketika itu kan, kalau Nabi waktu itu kan kalau pembayaran jual beli itu dengan selempeng emas yang kalau disetarakan dengan zaman sekarang ya, misalkan tahun sekarang 2023 itu adalah 4 gram, berapa lah, yang jelas kalau ditukar sama rupiah sekitar 3,4 jutaan. Nah, sedangkan harga sapi itu ya, misalkan yang kemarin saya review ajalah, mau Rambon, mau Simental, mau sapi Bali, apalah, bobot 6 kintal itu ya guys ya, kisaran antara 35 juta sampai 37 juta. Nah, akan tetapi kan kalau sapi dikurbankan itu dibagi 7 guys. Jadi kalau 35 juta itu dibagi 7 ya sekitar merenan 5 juta per orang. Nah, kalau di domba itu harga 5 juta itu udah di atas rata-rata guys. Jadi mendapatkannya itu mungkin ya yang bobot 50 kilo atau 60 kilo sama setara dengan harga sapi yang harganya 35 juta. Sedangkan kalau kita mau kurban yang ideal itu kan, kalau yang dicontohkan kan harus domba. Ya mungkin karena pengembangan sediaan hewannya, mungkin bisa sapi, bisa kerbau merenya guysnya. Tetapi kalau berdasarkan hadis kan tetap harus kambing, karena yang dicontohkan kambing. Tetapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kurban kadang kambing kadang unta begitu guys. Nah, kesetaraannya adalah tetap di harga 3 juta seperti itu. Jadi walau bagaimanapun, kalau misalkan ada pertanyaan dari masyarakat, mending sapinya mending domba. Nah, kalau harga tetap sebanding guys begitu. Jadi kalau di pasaran itu tetap aja walaupun bagaimanapun, mau kambing atau mau domba atau mau sapi, tetap aja ada kesetaraannya adalah 3,4 juta yang ideal lah, berdasarkan posisi ya kesempurnaannya begitu. Kalau di kambing misalkan atau di domba mungkin saja ada yang harga 2,5 juta seperti itu guys. Akan tetapi kalau melihat kondisinya tetap aja kurang ideal ya, mungkin umurnya misalkan kurang atau posisi dagingnya tidak full begitu guys. Kalau full itu cabak web bagian belakangnya, kalau tulang keraba, nah itu berarti kurus guys. Kalau misalkan gemuk tidak akan keraba. Nah, itu biasanya di kisaran 3,4 juta guys. Sama sapi juga seperti itu, kambing juga sama. Nah, jadi kalau masyarakat bilangnya mau sapi atau mau domba, pertanyaannya ya sama gitu. Akan tetapi kalau idealnya kan yang dicontohkan sama Nabi Ismail waktu itu tetap domba begitu. Dan Nabi Muhammad kalau mau kurban itu ya, ini juga kata Ustadz Basalamah saya mendengarkan, meskipun mampu beli unta, selalu membeli kambing atau domba begitu guys. Itu karena mungkin
kedepannya ya kalau misalkan sapi kan berat gas, harganya kan mahal. Kalau misalkan kurban 35 juta satu kali kurban, nah kan di atas rata-rata begitu. Namun Irfan Hakim ada naon-naon ge bebas guys, kan dia mah kaya beda sama masyarakat umum. Kalau untuk mengumpulkan 35 juta per tahun itu berarti satu hari atau satu bulannya kan harus 35 dibagi 12 mungkin 2 juta satu bulan mah, itu mah ya 1-2 lah yang mampu begitu guys. Kalau misalkan ada juga pertanyaan bagus kambing atau bagus domba, ya sama guys, cuman itu ada istilahnya kebiasaan. Kalau di Jawa Barat itu kebanyakan yang kan ada hadis guys yang merujuk kepada hadisnya seperti ini, kurbanlah domba-domba jantan terbaik, kurbanlah domba yang terbaik di sekitarmu. Nah, jadi di sisi lain merenankan tergantung wilayah. Kalau misalkan di Jawa Barat kan cenderungnya ke domba Garut guys. Kalau domba Garut itu cirinya si tanduknya gede guys. Tanduknya gede guys, jadi nagog gitu, badag gitulah. Rata-rata ideal itu ya kalau umurnya 1,5 tahun lah, jangan yang 2 tahun 3 tahun, itu mah udah termasuk mewah. Karena kalau domba udah 1 tahun lebih, kadang misalkan 2 tahun udah plek 4 atau plek 6, bisa sampai 4 juta 5 juta kayak begitu. Yang ideal itu ya yang biasa aja, yang sesuai hadis Nabi 3,4 juta berdasarkan valuta ayeuna tukar menukar barang khususnya domba. Nah, misalkan kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur kan idealnya misalkan, atau di Jakarta kan mek-nya guys, atau kambing. Nah ya kambing saja begitu. Nah, sekarang kan kalau di Jawa Barat nyari kambing susah, wani ngajamin, soalnya jarang gitu. Menilik daripada mengapa banyak kambing domba kan berdasarkan begini. Kalau kambing itu kesenangannya kan ramban-rambanan atau daun-daunan guys. Nah kalau domba itu rumput dan daun juga bisa, asal jangan banyak. Sehingga kalau di tempat yang banyak rumput, otomatis banyak orang yang memelihara domba karena lebih gampang. Akan tetapi sebaliknya, kalau di tempat yang banyak rambanan, ramban contohnya lah anu juk-juk nanti anu merambat ini guys, misalkan seperti itulah, atau daun-daunan, ya otomatis pasti banyak yang memelihara kambing begitu guys. Kemudian kalau ada tanah lapang yang luas-luas, beraknya banyak gitu ya, ya lapang-lapang gede gitulah, ya otomatis orang itu akan banyak memelihara sapi begitu. Nah sebaliknya, kalau tempatnya sempit-sempit, otomatis orang itu kesulitan memelihara sapi karena sapi makan ya untuk buang kotorannya aja, untuk menangani kotorannya juga susah, soalnya gede, bisa diterka nantinya begitu. Ya jadi seperti itu guys. Jadi pada dasarnya kalau ada pertanyaan lebih baik kurban sapi atau kurban domba, kalau merujuk kepada nilai itu tetap sama gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya yang namanya nilai ekonomi tidak akan nggak bisa nanti solusi baik sapi misalkan atau baiknya domba, karena tetap aja kalau dalam segi nilai akan jatuh ke 3,4 juta. Andai kan misalkan kita nawar-nawar, wah nyari kemana-kemana, tetap aja guys, yang namanya beribadah itu di mata Allah ya meureunna kumaha karidoan, dek begang mangga Gusti Allah memberinan, dek nu lintuh mangga masalah. Cuman ya kembali lagi kan ada nilai ganjaran guys. Kalau kita merenang pingin diridoi lebih, ganjaran leuwihnya merenang ya deh ambil. Kalau misalkan asal kurban, apalagi misalkan pupujiun, wah saya mau bisa kurban ya, nyari yang murah ya mangga. Seolah-olah kan tetap itu yang menilai itu Allah guys.
karena ini adalah keridhaan, keikhlasan, bukan nyari-nyari lagi urusan ekonomi begitu guys. Ya merenang seperti itu, mudah-mudahan menjadi paham dan solusinya didapat gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.